Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas ringan tentang metode basis pengukuran produktivitas dengan metode POSPAK pada PT Snack Nusantara. Metode POSPAK pada PT Citra Nusantara pada studi kasus PT Citra Snack Nusantara digunakan untuk menganalisis produktivitas perusahaan makanan dengan berdasarkan data keuangan selama 15 bulan. Pengukuran dilakukan pada aspek produksi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, dan modal usaha. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengetahui bagian mana yang memiliki produktivitas tinggi maupun rendah. Perusahaan industri makanan ringan PT Citra Snack Nusantara memiliki aktivitas utama berupa produksi, pengemasan, distribusi, dan penjualan produk ke berbagai daerah. Perusahaan juga berupaya meningkatkan kualitas produk dengan efisiensi kerja melalui pengelolaan tenaga kerja, penggunaan modal, dan pengendalian biaya produksi yang baik. Oleh karena itu, pada studi kasus ini digunakan metode POSPAK untuk mengukur tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan aspek produksi, organisasi penjualan produk, tenaga kerja, hingga modal. Dapat diketahui bagian yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Data keuangan. Berikut data keuangan PT Citra dan Nusantara Snack selama 15 bulan dari bulan Januari dengan pendapatan 52 miliar dengan HPP 44 hingga laba kotor. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pendapatan usaha mengalami peningkatan setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan produk makanan ringan perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Selain itu juga laba kotor perusahaan juga meningkat sehingga menunjukkan bahwa aktivitas produksi dan penjualan usaha berjalan secara stabil. Penerapan SWOT pada data perusahaan. Produktivitas produksi. Pendapatan bersih dibagi dengan HPP. Menghasilkan produktivitas pada Januari 1,18. Produktivitas penjualan, laba kotor dibagi dengan biaya penjualan. Menghasilkan produktivitas penjualan pada bulan Januari 6,28. Begitu juga produktivitas modal yang mendapatkan hasil modal pada bulan Januari 1,15. Berdasarkan hasil perhitungan pada bulan Januari, produktivitas produksi sebesar 1,18 menunjukkan bahwa setiap biaya produksi mampu menghasilkan pendapatan perusahaan dengan hasil 1,18. Selanjutnya hasil perhitungan produktivitas selama 15 bulan. Pendapatan bersih 52 miliar, HPP 44 miliar, produktivitas produksi 1,18 pada bulan Januari hingga Maret tahun kedua menghasilkan pendapatan bersih 80 miliar, HPP 60 miliar, produktivitas produksi 1,33. Berikut diagram produktivitas. Berdasarkan diagram produktivitas PT Citra Select Nusantara selama 15 bulan, terlihat bahwa nilai produktivitas perusahaan mengalami peningkatan secara bertahap. Di sebelahnya ada diagram indeks produktivitas menunjukkan perkembangan produktivitas PT Citra Select Nusantara selama 15 bulan. Dengan bulan Januari sebagai periode dasar yang memiliki indeks 100 pada bulan Februari dan Maret indeks produktivitas mengalami penurunan menjadi 99,15 dan 98,31. Ini menunjukkan bahwa produktivitas perusahaan pada periode tersebut sedikit menurun dibanding bulan dasar akibat meningkatnya biaya produksi atau efisiensi produksi yang belum optimal. Selanjutnya diagram rasio produktivitas. Berdasarkan diagram rasio tersebut, terlihat bahwa aspek tenaga kerja memiliki nilai produktivitas paling tinggi dibanding aspek lainnya, yaitu sebesar 52,30. Aspek penjualan menunjukkan
nilai produktivitas yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,10. Sementara itu, aspek produk memiliki nilai produktivitas yang rendah yaitu sebesar 0,42. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus pengukuran produktivitas menggunakan metode Posbach, PT Citra Snack Nusantara dapat disimpulkan bahwa mampu digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan aspek produksi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, hingga modal. Pengukuran dilakukan menggunakan data keuangan perusahaan selama 15 bulan, sehingga dapat diketahui perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa aspek tenaga kerja memiliki produktivitas tinggi, sedangkan aspek produk masih perlu ditingkatkan karena biaya produksi masih cukup besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengadilan produksi, meningkatkan kualitas produk, serta meningkatkan efisiensi kerja agar produktivitas perusahaan dapat terus meningkat di masa mendatang. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.